Ya. Putri Muslim ya? Ya. Aku ada pertanyaan menarik loh ini. Apa tuh? Nah, pertanyaannya gini. Kalau Muhammad Nabi terakhir, kenapa Nabi yang akan datang malah Isa? Kenapa kalau Nabi Muhammad yang terakhir, yang Nabi yang akan datang, kenapa Nabi Isa? Kenapa tuh? Ya justru ini aku tanya gitu loh. Oh. Gimana kira-kira jawabnya? Gimana ya? Nggak tahu. Berarti imani saja. Hah? Berarti imani saja gitu ya? Maksudnya? Iya, kan oke, aku tanya dulu nih. Kak Putri percaya nggak kalau Muhammad itu nabi terakhir? Setelah Muhammad tidak akan lagi ada datang nabi. Terus? Oke, pertanyaannya, Putri percaya nggak bahwa Nabi Isa akan datang untuk membunuh Dajjal? Percaya nggak percaya, harus percaya. Percaya, oke. Oke, kalau begitu yang nabi terakhir siapa? Ya Nabi Isa kali. Berarti Muhammad bukan nabi terakhir. Gimana? Logikanya kita jadi jumpalitan ya. Jumpalitan, logika jumpalitan ini. Aduh. Ya, silakan ya kita perang host lagi ya teman-teman ya. Kita perang host. Oke, kita perang host. Mudah-mudahan dapat muslim yang agak bermutu dikit. Halo, Fa siapa nih namanya? Fa siapa? Fazin. Fanil. Zil aja. Oh, Fazil. Muslim nggak, Dek? Iya. Bang Edis? Aku non muslim, Dek. Tapi aku punya pertanyaan bagus, Dek. Apa? Pertanyaannya gini, kalau Muhammad nabi terakhir, kenapa nabi yang akan datang malah Nabi Isa? Jangan usah kasih. Gimana? Gak mau no comment kalau urusan no comment. Oke, no comment. Oke lah, nggak apa-apa kalau cari yang lain dulu. Sulit, teman-teman, sulit. Sulit. Oke, ya silakan ya, Muslim ajukan permintaan naik ya. Kalau Muhammad itu nabi terakhir, kenapa nabi yang akan datang tuh malah Nabi Isa? Ayo, silakan naik, ajukan permintaan naik. Ini pertanyaan bagus loh nih. Ya, jangan nanti bilang Penistan ini, tangkap ini orang, penistan. Ya kan kita kan tahu ya siapa yang dikit-dikit penistaan, dikit-dikit kalau dibahas dikit penistaan, tangkap. Ya langsung kejang-kejang di Monas. Ya, oke lah. Di sini tidak ada penistaan. Di sini hanya mengajukan pertanyaan sederhana. Ya kan, karena ada ayat dalam Al-Quran itu yang bunyinya begini, makana Muhammadun aba ahadim mirzalikum, dan seterusnya. Di situ ada kata-kata khataman nabiin, ya. Khataman nabiin itu walakin Rasulullah wa khataman nabiin, kalau nggak salah seperti itu. Yang artinya itu dia itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Nah, kalau Muhammad itu adalah penutup para nabi atau nabi yang terakhir, pertanyaannya kenapa nabi yang akan datang tuh malah Nabi Isa? Ayo, silakan Muslim naik. Ya. Pertanyaan bagus, sederhana ya. Saya harap ini tidak membuat Anda kejang-kejang, apalagi membuat Anda demo berjilid-jilid di Monas. Yuk. Ya. Sederhana loh ini pertanyaannya ya. Silakan ya. Kalau belum ada Muslim yang berani naik, kita perang host lagi nih. Ya, mudah-mudahan ketemu Muslim yang memiliki pengetahuan nih. Halo Vita. Halo. Apa kabar Vita? Alhamdulillah baik. Baik, Vita. Kita di sini ada 180 orang yang menanti-nanti Muslimah yang bisa jawab pertanyaan ini, Vita. Apa? Pertanyaannya gini, kalau Muhammad nabi terakhir, kenapa nabi yang akan datang malah Nabi Isa?
Ya karena Nabi Isa belum meninggal. Oke, setelah Muhammad masih ada nabi nggak? Enggak, kan terakhir Muhammad. Oke, terakhir. Tapi nanti akan datang Nabi Isa nggak? Iya, di Al-Quran kan kayak gitu. Oke, berarti yang terakhir siapa? Ya tetap Muhammad. Iya. Gimana sih logikanya nih? Logikanya gimana? Coba ulang. Setelah Muhammad nanti akan ada nabi lagi, namanya Isa. Berarti yang terakhir siapa? Isa. Nah, gitu dong. berarti terpatahkan dong bahwasanya Muhammad nabi terakhir. Nggak tahu lah, pusing saya malah. Pusing. Oke lah. Makasih Kak Vita. Makasih Kak Vita, makasih. Oke, teman-teman ya. Pertanyaan yang sangat sederhana tapi membuat Muslim kewalahan menjawab ini. Ya. Sangat sederhana sekali pertanyaannya. Ya. Jujur ya, tapi orang-orang seperti itu malah jujur ya, malah jawabnya jujur, spontan dan jujur. Beda dengan kelas Juma dan kawan-kawan yang harus muter-muter ke sana kian kemari ya, lari ke sana kian kemari, dulu menjawabnya harus muter lagi ke sana. Ujung-ujungnya nanti hadisnya dikatakan palsu. Oke, mana nih yang Muslim nih? Aduh, saya tunggu-tunggu Muslim yang pinteran mana sih nih? Ya. Oke, mudah-mudahan ini Muslim dah nih. Halo Bang. Halo. Muslim Bang? Iya, insya Allah Muslim. Bisa open cam Bang? Iya. Oke, silakan Bang. Kenapa dia bilang Nabi Muhammad yang terakhir? Karena Nabi Muhammad. Tapi bisa open cam dulu Bang. Ya. Bisa open cam dulu biar nggak dia bilang fitnah. Nanti Abang kalau mengaku Muslim tapi menjelek-jelekkan Islam, saya dibilang menyuruh orang menyamar jadi Islam Bang. Banyak yang menuduh saya seperti itu. Ya. Nah, iya mantap kalau gini kan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman dan semangat dulu kepada Bang Tapsah. Oke, Bang Tapsah. Pertanyaan dari seorang Kristen nih. Kalau Muhammad itu adalah nabi terakhir dan dikatakan tidak akan ada lagi nabi setelah Muhammad. Tetapi kenapa pertanyaannya malah akan datang nabi setelah Muhammad namanya Nabi Isa? Silakan Bang. Sedikit yang saya pahami, saya juga tidak terlalu memahami yang namanya seperti jadi ustaz, tidak seperti itu. Tapi yang saya pahami itu seperti ini. Kenapa dikatakan Nabi Muhammad nabi terakhir? Karena dia adalah penutup dari pada nabi. Nabi Isa sudah muncul sebelumnya. Ya, tapi kalau terakhir berarti otomatis tidak akan ada lagi nabi setelah Muhammad, betul? Ya. Oke, tapi setelah nanti munculnya Nabi Isa bukan berarti dia adalah nabi penutup. Tapi... Sebentar. Oke, sebentar. Gini Bang. Muhammad sudah meninggal. Berarti tidak akan ada lagi nabi setelah Muhammad. Tidak akan ada lagi. Oke. Pertanyaannya, betul tidak Nabi Isa akan datang? Betul. Oke, berarti yang terakhir siapa kalau gitu? Tetap Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa yang terakhir. Karena Waduh. Nabi Isa ini bentar Bang, ini logikanya gimana? Sebentar, aku harus nyiapin dulu nih, coba dulu. Gini Bang, logikanya gini. Kalau tunggu dulu. Gimana? Logika, kalau pakai logika itu tidak masuk akal. Contoh, Nabi Isa sebelumnya sudah datang nggak? Sebelum Nabi Muhammad siapa Nabi Isa? Nabi Isa sudah ada nggak? Sudah ada. Sudah ada. Terus kapan didatangkan itu Nabi Isa kembali? Setelah Muhammad meninggal. Iya, setelah Nabi Muhammad meninggal, apakah ada Nabi sudah itu? Ada Nabi? Nabi Isa. Belum ada. Enggak, nanti maksudnya setelah Nabi Isa datang berarti kan Nabi datang setelah Muhammad, betul? Betul, tapi oke, berarti yang terakhir siapa kalau gitu? Saya tanya dulu, Nabi Isa kapan datangnya? Menurut Anda, keyakinan Anda, setelah Muhammad nanti ada Dajjal datang, baru Nabi Isa datang, betul? Datang untuk apa dia? Untuk membunuh Dajjal katanya. Apakah datang untuk bilang saya Nabi yang terakhir? Enggak Bang, kita enggak bahas masalah itu. Yang kita bahas di sini berarti secara logika dia Nabi setelah Muhammad, betul? Tidak. Duh, Nabi kok Muhammad. Tidak gimana sih? Abang gimana sih nih? Tadi yang datang, Bang, tadi yang datang Muslim loh, Bang. Semuanya Muslim dan jujur loh, Bang, mereka. Mereka bilang jujur, mereka mengatakan. Saya mau nanya gini dulu. Nabi Isa
yang mana duluan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad? Kalau secara logika berarti betul Nabi Isa datang setelah Muhammad dan sesudah Muhammad. Itu yang betul. Logikanya harus seperti itu. Ya. Oke, berarti yang terakhir siapa? Yang terakhir tetap Nabi Muhammad adalah penutup. Kok penutup? Setelah Muhammad masih ada Nabi nggak datang? Dengar dulu. Enggak, sebentar. Setelah Muhammad akan datang lagi Nabi nggak yang bernama Isa? Betul tidak? Betul. Ya sudah Bang. Berarti akan ada Nabi lagi setelah Muhammad. Salah. Gimana sih? Kok salah lagi? Aduh, gimana salahnya Bang? Setelah Muhammad. Enggak, sebentar. Kita pakai logika nih. Setelah Muhammad, gini Bang, sebentar. Setelah Muhammad meninggal, akan ada lagi Nabi nggak? Akan ada lagi. Akan ada. Stop di situ. Stop. Mempertanggungjawabkan. Sebentar, kita nggak bahas untuk apa. Artinya, setelah Muhammad meninggal, masih akan datang seorang nabi yang bernama Isa. Betul atau tidak? Betul. Artinya masih ada nabi setelah Muhammad. Betul atau tidak? Kalau nabi. Enggak, sebentar Bang. Artinya setelah Muhammad masih akan datang nabi. Betul? Kamu jangan. Waduh, gimana nih jawabnya ini? Jangan kamu yang memahami aja. Muter-muter. Enggak, saya pusing jelasnya Bang. Yang muslim aja. Gini. Yang bikin pusing. Gini loh. Yang muslim aja tadi Bang. Yang muslim aja tadi ada 3 orang. Muslim semua jujur jawabnya. Dengar dulu. Abang jadi puter-puter, aku jadi pusing Bang. Dengar dulu. Gimana? Nabi itu sebenarnya yang kamu pahami seperti apa sih? Bang, kita di sini nggak bahas Nabi itu penjelasan. Intinya Bang, masih ada Nabi setelah Muhammad. Abang sudah iakan. Tapi masalahnya, logika Abang itu akan menonjok diri Abang sendiri dengan meyakini bahwa Muhammad Nabi terakhir. Artinya, keyakinan Anda bahwa Muhammad seorang Nabi terakhir tidak akan ada lagi Nabi setelah Muhammad, gugur dengan sendirinya dengan apa yang Anda yakini sendiri. Salah. Loh, kok salah? Salahnya gimana? Coba semua teman-teman nonton ya, 220 orang lebih yang nonton. Coba dengarkan. Saya tanya sama Abang Tafsah. Nah, Bang, sebentar Abangku, dengar Bang. Apakah setelah Muhammad meninggal masih akan datang Nabi yang bernama Nabi Isa? Betul atau tidak? Betul. Oke, stop dulu situ. Datangnya dulu, kapan datangnya? Datangnya kelak setelah nanti akan ada Dajjal. Nah. Sudah? Oke, nah berarti intinya setelah Muhammad masih akan ada lagi Nabi Isa, betul atau tidak? Katanya lagi kembali dulu. Gimana sih Abang nih? Saya setuju. Saya paham sudah, saya setuju. Oke, sudah, artinya Abang nggak boleh lagi meyakini Muhammad Nabi terakhir, Bang. Saya yakini. Loh, gimana lo Abang meyakini? Sebentar, tadi Anda sudah bilang setelah Muhammad ada Nabi. Ternyata masih ada lagi Nabi setelah Muhammad. Abang gimana sih? Sakit kepala lo Abang bikin ini. Kamu yang sakit kepala. Gini loh. Gimana? Kamu Islam kah atau apa? Saya bukan Islam, Bang. Kristen. Oh, betul. Memang selisih paham kita karena kamu Kristen, saya Muslim. Bukan, Bang. Ini sesama Muslim aja, Bang. Kalian berdebat tadi. Abang lihat nggak tadi ada 3 muslimah perempuan? Nggak lihat. Cuma begini. Aku tadi bilang sama mereka, kalau gitu yang Nabi yang terakhir siapa? Mereka jawab Isa. Dengan spontan mereka jawab Isa. Ketika kalau begitu Muhammad Nabi terakhir gimana dong? Mereka pusing. Akhirnya mereka pergi. Saya begini. Saya bukan gimana? Pergi. Dengar dulu. Nabi terakhir penyampai Rasul adalah Nabi Muhammad. Oke, setelah Muhammad masih ada Nabi nggak? Nabi Isa. Sebentar, Bang. Dengar dulu. Jangan dipahami begitu. Nabi Isa akan datang mempertanggungjawabkan bahwa dia bukan Tuhan, seperti itu. Bukan kita nggak bahas itu. Yang kita bahas setelah Muhammad, masih akan, Bang, setelah Muhammad masih akan datang Nabi nggak? Itu yang salah kamu kalau begitu. Loh, gimana? Salah sih, gimana sih Abang nih? Dengar dulu, Nabi Isa itu. Bang, kulangi. Setelah Muhammad, Bang, setelah Muhammad Nabi Isa itu datang, tidak mengatakan dirinya Nabi. Berarti Isa bukan Nabi? Bukan. Kalau dia datang nanti dia tidak mengatakan bahwa saya. Berarti Isa bukan Nabi. Sebentar. Isa bukan Nabi berarti, Bang? Nabi.
Wah, gimana tadi Anda bilang bukan, sekarang Nabi. Dengar dulu. Makanya kamu dengar, pahami Pusing. dulu. Tadi Abang bilang bukan, sekarang Nabi lagi. Bolak-balik nih. Abang gimana sih? Bukan. Dengar dulu, makanya dengar. Dengar yang saya sampaikan. Nanti dia datang mengaku bahwa saya adalah Nabi, Bang, bukan anak Tuhan dan bukan. Oke, berarti dia Nabi. Nah, gitu. Berarti dia Nabi. Dia datang mempertanggungjawabkan. Enggak, sebentar. Berarti dia bukan Nabi. Dia datang mengajarkan. Aduh, ini Abang nih gimana sih? Berarti dia Nabi enggak? Berarti dia Nabi enggak? Nabi, oke. Oke, berarti setelah Muhammad akan datang lagi Nabi namanya Isa, betul? Betul. Berarti Nabi terakhir siapa? Berarti yang terakhir siapa? Nabi Muhammad. Buset. Kamu buset. Abang, udah aku nggak kuat lagi Abang nih. Jadi Isa datang bukan sebagai Nabi. Isa datang mempertanggungjawabkan. Iya, sebagai Nabi nggak deh? Sebagai Nabi nggak dia datang? Sebentar, dia datang sebagai Nabi nggak? Iya, Nabi dia. Oke, berarti Nabi yang datang setelah Muhammad Isa, betul? Saya tanya dulu kamu. Satu hal lagi, kembali lagi. Waduh, muter-muter ini udah. Aku pusing Bang. Saya setuju. Pusing, Bang. Setuju. Pusing pala aku, Bang. Muntah darah. Muntah darah nanti aku, Bang, muntah darah nanti aku, Bang. Oke, Bang. Abang dibawa dulu ya. Aku pusing. Sampai batuk saya. Aduh, udah dibilang Nabi terakhir masih datang lagi, tapi itu bukan terakhir. Aduh, sakit palaku. Aduh. Sakit palaku, teman-teman. 338 orang nonton. Sakit palanya dibikin. Aduh. Kang Opik Muslim, Bang? Iya, Muslim. Bisa open cam, Bang? Bisa. Oke. Bang, semoga kita di sini bisa, langkah yang harus kita lakukan pertama, jujur kepada diri sendiri. Ya? Oke. Aku tanya sama Abang. Sangat jelas, Bang. Sangat jelas, Bang. Aku tanya sama Abang. Betul tidak Muhammad itu Nabi terakhir? Nabi terakhir yang diutus membawa aturan yang paling terakhir. Oke, Muhammad Nabi terakhir ya, Bang ya? Oke, kita kunci dulu jawabannya. Yang membawa aturan terakhir. Yang membawa aturan terakhir. Nabi ya, berarti bukan Nabi terakhir bukan? Berarti bukan Nabi terakhir? Hah? Berarti bukan Nabi terakhir? Nabi terakhir yang membawa aturan. Ya, pertanyaan saya simpel, Bang. Berarti dia Nabi terakhir bukan? Nabi terakhir. Nabi terakhir, oke, Nabi kita kunci. Yang membawa aturan. Berarti bukan Nabi terakhir. Berarti bukan Nabi terakhir. Hah? Berarti bukan Nabi terakhir. Nabi terakhir. Nabi terakhir, oke, kita kunci. Aturan. Oke, kita kunci jawabannya. Nabi terakhir. Kita kunci dulu, teman-teman. Nabi terakhir. Ya, kuncinya bukan begitu dong. Berarti bukan Nabi terakhir. Bukan. Nabi terakhir yang membawa aturan, ya, syariat. Ya, berarti dia udah, pertanyaannya dia Nabi terakhir atau tidak? Hah? Masih ada masih akan datang Nabi lagi nggak selama Nabi terakhir? Kenapa kamu nggak nganu? Kan bingung kamu saya menggiring opini kan? Bingung saya nih, Bang. Aku nggak ngiring opini kamu loh. Menggiring opini. Oke. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40, makana Muhammadin aba ahadim min rizalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Di situ dikatakan, di situ dikatakan bahwa Muhammad wa khataman nabiyyin. Oke, apa arti dari khataman nabiyyin? Khatam penutup para nabi. Oke, penutup para nabi. Bentar. Berarti ayat Quran. Oke, sebentar. Berarti ayat Qurannya kurang. Bentar. Berarti ayat Qurannya mau Abang edit, mau Abang tambahin. Enggak, penutup para nabi. Berarti ayat Qurannya kurang lengkap, mau disempurnakan oleh Kang Epik gitu ya. Wa khataman nabiyyin. Oke, apa di situ? Oke, di situ wa khataman nabiyyin titik enggak? Sebentar. Di situ wa khataman nabiyyin itu titik apa masih ada tambahan? Titik. Siapa yang nambahin di situ barusan? Yang nambahin bahwa khataman nabiyyin pembawa risalah, menyampai aturan terakhir, siapa yang nambahin barusan? Lawang aku enggak nambahin Al-Qur'an kok. Lah kenapa Bang tambahin itu? Maksudnya wa khataman nabiyyin itu penutup para mana di situ? Mana di situ? Oke, penutup para nabi. Berarti masih ada nabi nggak setelah Muhammad? Masih ada nabi nggak setelah Muhammad, Kang Epik? Jangan tuh dibuka lagi kameranya, Kang Epik.
Halo. Oke, Kang Epik, kita kayaknya lagi ada urusan. Oke, udah kembali lagi. Oke, Kang Epik, di open dulu mic-nya. Unmute dulu. Oke. Gini Kang Epik, aku tanya sama Kang Epik. Apakah setelah Muhammad masih ada lagi nabi yang datang setelahnya? Akan datang setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Isa, tetapi kita membawa aturan. Tetapi tidak membawa. Oke, berarti akan datang Nabi lagi setelah Muhammad. Akan datang Nabi, tetapi tidak membawa aturan. Berarti Nabi terakhir siapa? Mematahkan. Berarti Nabi terakhir siapa? Berarti Nabi terakhir siapa? Berarti Nabi terakhir siapa kalau gitu? Nabi terakhir, Nabi dan Rasul yang diutus untuk membawa syariat. Waduh, ini mutar-mutar. Oke, Bang. Itu adalah Nabi Muhammad. Abang ini baca. Pusing palaku, Bang. Pusing palaku. Ditanya ini mutar-mutar. Ayat Quran aja Bang tambah-tambahin sendiri. Di situ nggak ada, di situ yang membawa ini nggak ada di situ. Ada-ada aja sih Abang nih. Iya kan? Kenapa sih kok seperti itu? Pertanyaan sederhana aja kok pusing itu. Yamate Muslim Bang? Muslim Bang. Bisa open cam Bang? Nggak bisa Bang. Oke, aku taruh di bawah dulu Bang ya. Abang juga ini ada kendala berisik juga Bang. Abang ada kendala juga itu. Tolong diperbaiki dulu lah anunya. Halo Bang Mixer Muslim. Halo, selamat siang Bang. Siang Muslim. Bang. Oke, ya. Bisa open cam Bang? Ini belum bisa open cam akunnya Bang. Oke, kalau belum open cam aku taruh di bawah dulu Bang ya. Tunggu dulu Bang. Aku taruh di bawah dulu. Kalau silakan ya Muslim yang sudah followersnya banyak, silakan Anda naik kemari. Karena si Juma ya tadi barusan saya ditarik ke sebuah komal yang di situ ada Juma, ada sekitar 1.000 orang yang nonton di situ. Aku bilang gini, kalian berani-berani narik saya ke sini, bisa nggak saya aja sama Juma di situ berdua? Si Juma ngomong, emang kamu siapa gini-gini? Baru saya bilang nih, udah kamu kalau gitu pakai rok, ya. Kalau mau diskusi 1 lawan 1 seperti yang saya lakukan ini, 1 lawan 1 gitu loh, diskusi, ya. Jadi bilangin sama Juma suruh dia pakai rok, ya. Bila perlu roknya yang mini. Ya, 1 lawan 1 kok nggak berani. Juma. Kau jawab ini pertanyaan ini ya. Silakan ya. Mas GG. Ya. Saya nggak lari. Saya bilang kan saya minta sama dia 1 lawan 1. Oke, makasih gipnya. Makasih gipnya teman-teman. Sebentar. Saya umumkan dulu ya. Teman-teman yang ingin memberikan gift kepada saya, aduh Mas di mute dulu ya. Teman-teman yang ingin memberikan gift kepada saya itu sangat saya hargai sekali teman-teman. Ya, untuk menyokong untuk terus melangsungkan keberlangsungan acara ini, teman-teman ya. Hanya saja saya mau kasih tahu kepada teman-teman yang mau memberikan lewat TikTok itu separuh itu diambil TikTok. Misalnya nih, teman-teman mau kasih saya 1.000 rupiah. Itu yang saya terima nanti hanya 500 rupiah. Seperti itu. Makanya teman-teman kalau ingin menyokong, langsung saja ke akun YouTube saya, Edis TV ya. Di situ langsung saya cantumkan kemana Anda kalau Anda ingin mensupport saya. Bagi yang nggak mau support, tidak masalah, nonton saja juga tidak masalah. Tapi yang mau support, saya sarankan langsung ke sana saja, ya, biar nanti tidak ada potong-potongan. Karena kasihannya Anda loh, Anda mau kasih saya 1.000 kok 500-nya diambil sama TikTok gitu loh, ya. Dan saya coba ya,
Di situ ada kok ininya. Oke, lanjut ke Mas GG Aki. Muslim Bang? Alhamdulillah Muslim. Nih mau tanya dulu Bang, abang ini apa? Kristen apa? Kristen. Oh Kristen. iya. Lanjut Bang, lanjut. Oke, bisa open cam Bang? Maaf Bang ya, saya gini aja dah Bang, saya nggak usah open cam lah, saya memang nggak pernah open cam. Oke, kalau nggak mau open cam kita taruh bawah dulu Bang ya, karena aku nggak mau Bang, nanti abang menjelek-jelekkan Islam, sementara abang nggak open cam, saya difitnah menyuruh orang menyaru atau berpura-pura menjadi Islam. Aku nggak mau seperti itu Bang, ya. Biar lebih enak itu langsung open cam gitu ya. Satu-satu ya. Rayas Muslim Bang. Oke Bang. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam. Oke. Ya silakan Bang open cam. Gak apa-apa ya, separuh muka ya deh ya. Separuh muka di gini. Gak apa-apa. Gak pakai baju Bang. Gak apa-apa Bang. Gak apa-apa. Begini ya. Oke. Bang, kita di sini sebentar Bang, kita di sini diskusi bagus-bagus, baik-baik, tidak ada hujatan di sini, ya. Saling menghargai. Salam toleran dulu Bang. Salam toleransi Bang, ya. Oke. Pertanyaannya sederhana Bang. Apakah Anda percaya bahwasanya Muhammad itu adalah nabi yang terakhir? Ya, percaya Bang, nabi terakhir Bang. Percaya nabi yang terakhir. Oke, pertanyaannya, kalau Muhammad nabi terakhir, kenapa nabi yang akan datang malah Isa? Nah, gitu ya pertanyaannya. Balik ya. Sekarang silakan. Apa keyakinan kita? Nabi dan Rasul itu dalam Islam itu kan banyak Bang. Dan abang itu sendiri tahu bahwasanya Isa sudah terlahir jauh sebelum Nabi Muhammad. Paham? Bang, kita di sini membahas ya kan? nabi yang akan datang, Bang, bukan nabi yang lahir duluan. Kalau pertanyaannya siapa nabi yang lahir duluan, jawabannya jelas Nabi Isa. Saya akui itu. Pertanyaannya siapa nabi yang akan datang terakhir? Oke, aku tanya sekarang. Dalam keyakinan kamu, Bang. Oke, gini. Argumen saya dulu. Oh, silakan. Saya boleh dulu. Kasih waktu dulu, Bang. Gantian, Bang. Silakan. Nabi dalam Islam, dalam keyakinan Islam ada beberapa nabi yang tidak wafat, tidak meninggal, Bang. Katakanlah meninggal lah, biar agak gampang dimengerti oleh orang lain. Ya, ada Nabi Soleh yang masih hidup sampai sekarang. Termasuk Nabi Isa Bang, kita nggak bahas siapa yang Nabi masih hidup. Yang kita bahas siapakah Nabi. Karena tidak diwafatkan, tidak meninggal, itu datang kembali, bukan datang sebagai khalifah, bukan sebagai pemimpin. Dia datang akan mempertanggungjawabkan bahwasanya agama yang benar adalah Islam. Itu Bang. Ya, Nabi bukan dia, Nabi bukan dia. Oke, Nabi bukan dia. Ya, Nabi bukan dia. Oh, Nabi dan Rasul masuk dia, tapi Oke, Nabi. Oke. Betul tidak dia akan datang setelah Muhammad? Ya, datang setelah Muhammad, tapi datang setelah Muhammad kembali bukan sebagai pemimpin. Bang, gini. Sebagai khalifah, bukan. Ya, siapa yang bahas dia sebagai khalifah? Kita nggak peduli mau dia khalifah mau apa. Yang saya tanya, setelah Muhammad meninggal nih, sudah wafat Muhammad, sudah dimakamkan, masih akan datang lagi Nabi nggak? Masih akan datang lagi Nabi nggak nanti? Iya, tapi Oke, sebentar. Sebentar, Bang. Sebentar. Gimana? Oke, masih akan datang Nabi. Siapa namanya? Nabi siapa? Nabi Isa, betul? Nabi Isa. Oke, berarti yang menjadi nabi terakhir di sini siapa? Sebentar, berarti yang jadi nabi terakhir siapa di sini? Kami menganggap, Bang, dengarkan dulu. Oke lah, jangan digiring ke argumennya sampai juga. Gimana? Menggiring seperti itu. Bang, aku nggak menggiring. Aku nggak menggiring loh. Aku hanya menggunakan logika. Bang, kita hanya pakai logika normal loh, Bang. Logikanya sangat sederhana. Saya juga menggunakan logika. Setelah Muhammad, yang dianggap nabi terakhir, dengarkan dulu. Dengarkan dulu ya. Kita yang dianggap nabi terakhir karena ada kitab Taurat, Zabur, Injil terakhir. Aduh, abang lari kemana-mana nih. Abang lari kemana-mana melambas kitab nih.
Bukan Bang, yang dianggap Nabi terakhir, yang membawa aturan terakhir adalah Al-Quran. Dari kitab-kitab sebelumnya disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi datangnya Nabi Isa bukan untuk lagi membawa kitab yang baru lagi Bang, begitu maksudnya. Bang, kita nggak bahas Bang. Itu. Di sini kita di sini kita nggak bahas, Bang. Kita di sini nggak bahas dia datang untuk apa. Di sini yang kita bahas adalah Isa datang sebagai nabi atau tidak? Dia datang sebagai nabi atau tidak? Bang, udah sebelumnya sudah. Oke, sebentar. Bang. Dia berarti dia bukan nabi lagi. Tidak. Dia berarti dia bukan nabi lagi. Bukan, dengarkan dulu ya. Sebentar. Barusan sebentar. Bang. Barusan tadi Anda bilang, dia bukan datang sebagai nabi, betul? Ya. Oke, dia bukan datang lagi sebagai nabi. Bukan lagi. Oke, siapa yang mecat dia jadi nabi? Ya. Siapa yang mecat dia jadi nabi? Ya, dengarkan dulu ya, dengarkan. Enggak, sebentar Bang, aku mau tanya. Dengarkan Abang dulu. dia berkata, Ya, Abang tadi bilang sebentar. Kan? Pak Rais, Abang Rais, Anda barusan bilang dia bukan datang sebagai nabi. Pertanyaan saya, siapa yang mecat dia jadi nabi? Kok dia nggak datang lagi sebagai nabi? Tidak ada pemecatan Bang. Saya terangkan dulu ya. Oke, Pak. Oke, kalau gitu siapa? Kalau begitu kenapa Anda bilang dia bukan nabi? Bang, Abang kayaknya ada sinyal, Abang delay. Ya, coba perbaiki dulu. Bang, bentar lagi. Abang delay. Sebentar Bang Pak Rayas, Anda delay sinyal Anda merah. Ya. Makanya Anda terlambat mendengar suara saya. Coba diperbaiki lagi sinyalnya. Teman-teman. Ya, teman-teman yang muslim, ya, silakan lagi. Tadi yang ngomong gatal pengen jawab, silakan masuk kembali. Ya. Kenapa Anda berputar-putar? Tadi dia bilang katanya dia bukan nabi lagi. Kalau bukan nabi lagi, siapa? Terus yang mecat dia siapa? Ada-ada aja sih kamu itu ngomong bukan nabi lagi. Emang dia dipecat gitu? Dipecat dia jadi nabi gitu? Ada-ada aja kamu. Jangan supaya demi biar Muhammad itu nabi terakhir, Anda bilang Isa bukan nabi lagi, seolah-olah dia dipecat. Anda itu gimana sih? Halo. Ya, Bang Ali Durian 17. Muslim, Bang? Ya. Oke, bisa open cam, Bang? Muslim. Ya, silakan open cam, Bang. Ya, oke, siap. Ya, silakan open cam. Udah ini, Bang. Mana? Kameranya belum terbuka. Assalamualaikum, Bang. Dibuka dulu, Bang, kameranya, Bang. Udah kebuka. Kebuka tapi Anda nggak kelihatan di sini. Udah. Loh, ini udah kebuka ini. Kebuka gimana? Kalau kebuka ya kelihatan gambarnya, Bang. Aduh, Abang di bawah aja lah. Abang udah bohong secara terang-terangan lu. Masa bohong terang-terangan gitu? Ngomong udah kebuka-kebuka tapi nggak kebuka-buka. Ada-ada aja, Bang nih. Anak sulung. Nah, yang ini Los Muslim. Los. Oke, bisa tolong kecilin dulu itu suaranya. Dimatikan dulu karena ganggu. Dimatikan dulu suaranya. Suaranya bisa dimatikan dulu. Aduh. Belum. Bisa dimatikan dulu. Suara di background Anda itu sangat mengganggu. Bisa nggak dimatikan dulu biar kita bisa ngobrol? Los. Ya, dua-dua ya, dua Muslim ya, biar kayaknya kalau 1 lawan 1 itu kayaknya mereka ini harus kita bikin 2 lawan 1 lah, 2 Muslim lawan 1 Kristen ya. Pertanyaan sederhana loh padahal.
Ya. Oke, Aji si paling Muslim. Ya, betul. Bisa open cam, Bang? Ya, bentar ya. Oke. Los saya taruh bawah dulu, Los ya. Los saya taruh bawah dulu, Los. Iya, oke Bang. Bentar Bang ya. Losnya aku taruh bawah dulu. Losnya kayaknya saya suruh matikan ini tapi nggak mau dimatikan itu background bawahnya. Oke, Bang Los. Iya. Bang Muslim ya, Bang ya? Ya, Muslim. Oke. Percaya nggak bahwa Muhammad itu nabi terakhir? Iya, percaya. Setelah Muhammad tidak akan ada lagi nabi yang datang. Tidak akan ada nabi. Muhammad adalah khatamun nabi, tidak ada lagi nabi. Oke. Kalau begitu, kenapa dikatakan bahwa Nabi Isa akan datang lagi membunuh Dajjal? Mana? Padahal Jadi abang mana yang disebutkan Nabi Isa akan Jadi abang nggak percaya? Jadi abang nggak percaya Nabi Isa akan datang membunuh Dajjal? Tidak, saya ingin mana buktinya, mana dulu, biar kita jelas abang kan yang mengklaim, abang harus tunjukkan datanya, biar kita enak gitu loh. Oh, berarti bahwa Isa akan datang membunuh Dajjal itu adalah dusta? Tidak, abang ini tidak. Wah, tidak dusta. Bang, itu bukan Quran. Bang, itu bukan. Bang Aji, tunjukkan dulu ayatnya mana, baru kita bahas. Bang Aji, oke, baik Bang Aji. Bang Aji, itu bukan di dalam Al-Quran karena tidak pernah ada di dalam Al-Quran bahwa Isa akan membunuh Dajjal. Oke, kalau tidak ada dalam Al-Quran itu, Islam itu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, berarti Sunnah. Mana hadisnya? Oke. Tunjukkan. Oke. Aduh, saya pakai HP 1 nih. Oke, di situ dikatakan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah berkata, ya, dikatakan bahwasanya demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya tangannya. Bahwa nanti kelak akan datang Nabi, ya, Nabi Isa akan membunuh Dajjal, mematahkan salib dan membebaskan jizyah atau bagaimana gitulah, kurang lebih seperti itu. Oke, saya tangkap. Oke, aku tanya dulu sama abang, berarti informasi itu dusta? Tidak. Oke, begini, saya sampaikan kepada Anda karena Anda tidak menyampaikan data, maka kita mau ngomong tanpa data ya. Saya mengetahui sesungguhnya bahwa itu pernah saya dengarkan dan disampaikan bahwa Nabi Isa akan datang pada hari kemudian untuk hal-hal untuk mematahkan salib dan lain sebagainya. Itu konsepnya ya, saya sampaikan kepada Anda. Tapi pemahaman Nabi Isa datang itu untuk kedua kalinya itu bukan membawa risalah yang disebut. Sebentar bang. Yang aku tanya berarti informasi itu benar. Iya, informasi itu benar. Oke, clear. Kita udah clear ya di situ ya. Jangan bilang saya nggak bawa data. Karena abang bilang saya tadi nggak bawa data. Oke. Iya. Berarti informasi sudah clear. Oke, informasi itu. Oke, berarti akan datang lagi seorang nabi setelah Muhammad, betul? Jangan begitu konsepnya. Loh, gimana konsepnya ini jadi bingung saya nih? Kamu itu mengarahkan, dengar begini. Kok mengarahkan? Kamu begini, Bang. Oke, Isa nabi atau bukan? Oke, Isa itu nabi atau bukan ceritanya? Konsep diskusi itu begini. Abang bertanya, kita jelaskan secara keseluruhan komprehensif. Nanti buat Anda bantah dengan argumentasi. Kan begitu. Oke, aku tanya. Oke. Tanya menggiring, itu repot buat kamu. Oke, baik, pelan-pelan. Ya. Tadi ada kurang lebih 3 orang muslimah yang mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah nabi terakhir. Sekalipun itu akan membuat dia pusing sendiri, makanya dia langsung ampun tadi. Sekarang gini bang, sekarang sedikit bang, ketahui sama abang. Setelah Muhammad meninggal, akan datang lagi nggak seorang nabi yang bernama Isa? Di dalam Al-Quran itu, abang nggak jawab pertanyaan saya. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Setelah Muhammad meninggal, apakah akan datang lagi seorang nabi yang bernama Isa? Akan datang nabi yang bernama Isa. Oke, berarti setelah Muhammad masih ada nabi lagi? Itu kan kesimpulan. Loh, kok kesimpulan? Gimana? Kok bukan bang? Kok bukan kesimpulan? Kok gimana sih? Kesempatan orang untuk menjelaskan, lalu kamu menggiring, mengambil kesimpulan sendiri. Kok menggiring, bang? Kok menggiring? Menggiringnya gimana? Menggiringnya di mana? Cara diskusi itu memberikan kesempatan secara komprehensif, secara bersama. Oke, silakan. Kamu bertanya, berikan kesempatan kami menjelaskan, nanti baru Anda bantah dengan argumentasi. Oke, silakan. Begini, konsep kedatangan Nabi Isa itu memang dijelaskan di dalam. Bang, kita nggak bahas konsep.
Aduh, Bang, kita nggak bahas konsep dia ngapain. Yang kita bahas kita belum selesai, dia udah motong. Dia bisa. Iya, karena Anda membahas, Bang, karena Anda membahas subjek yang sedang tidak kita bahas. Ya Anda, Bang, Anda sebentar, Bang, gini Bang, Anda membahas, Bang, dengarkan Bang, Anda membahas ngapain Isa datang, sementara yang dibahas bukan ngapain Isa datang, yang dibahas adalah yang persoalan yang kamu tanyakan menyangkut dengan kedatangan Isa, maka kita jelas. Enggak, aku nggak tanya itu, Bang. Yang aku bahas adalah apakah akan datang Nabi setelah Muhammad. Aku nggak bahas. Jelaskan, kedatangan Nabi setelah Muhammad itu bukan membawa risalah, mengerti nggak? Iya, berarti akan datang Nabi lagi setelah Muhammad. Kamu itu tidak paham, makanya dengerin dulu. Gimana sih orang nih? Kebodohan orang itu berawal dari tidak mau mendengarkan penjelasan yang lain, kan begitu? Anda menjelaskan sesuatu yang tidak sedang dibahas. Anda menjelaskan Isa datang tidak membawa risalah, Isa datang begini tidak. Yang dibahas bukan itu. Ada keterkaitan dengan kedatangan Isa. Kan menurut kalian Isa sudah mati, lalu kemudian Isa akan datang Oke, sebentar. Isa itu nabi atau bukan? Isa itu nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Dia datang setelah Muhammad, betul atau tidak? Dia datang sebelum Muhammad. Dan setelah Muhammad. Oke, berarti yang nabi terakhir siapa? Kok nabi terakhir siapa? Ya Muhammad lah, kamu itu. Loh, kok Muhammad berarti setelah Muhammad nggak ada lagi nabi? Saya tanyakan dulu kepada begini, makanya dengar dulu, biasakan mendengar penjelasan orang agar kamu paham. Pusing balasnya ini. Nanti kamu muter-muter di situ. Nah, gimana? Begitu, dengarkan dulu. Nih, yang diyakini dalam Islam itu ada 25 nabi yang perlu kita percaya, dan Muhammad adalah nabi terakhir utusan Allah setelah Nabi Isa. Nabi Isa diturunkan sebelum Muhammad, dia membawa risalah Allah, sudah kelar, udah clear. Kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini kemudian yang malam bahas apa? Ini yang dibahas ini apa gitu oleh Allah, dan dijanjikan akan nanti turun kembali, bukan membawa risalah, mengerti nggak? Bukan membawa risalah. Oke, dia datang sebagai nabi nggak? Nanti dia datang sebagai nabi nggak? Dia datang, status dia sebagai nabi itu sudah dari dulu, mengerti? Oke, sebagai nabi. Berarti nabi yang setelah Muhammad siapa lagi? Aduh. Enggak, berarti nabi yang setelah Muhammad siapa lagi? Dengerin ya. Setiap nabi yang diutus dan rasul itu membawa risalah. Itu dikatakan nabi dan rasul. Setiap nabi, rentetan nabi. Emang siapa? Emang siapa yang membantah? Bang, dengarkan. Sebentar. Haji. Bang Haji, dengarkan Bang Haji. Apa di sini kita lagi membahas untuk apa Isa datang, atau kita sedang membahas nabi yang datang setelah Muhammad? Iya, kita membahas nabi dan datang sebelum Muhammad, tapi itu bukan konsepnya, kamu salah paham. Berarti ada nabi setelah Muhammad. Berarti ada nabi nggak setelah Muhammad? Saya tanya dulu, konsep nabi dan rasul itu apa? Apa yang dimaksud dengan nabi dan rasul? Fungsinya, tujuannya apa? Tujuan nabi dan rasul itu baik. Kita punya nabi dan rasul diutus untuk apa? Tujuan nabi dan rasul diutus untuk apa? Baik, saya jawab. Kita punya pengertian yang berbeda tentang pengertian nabi. Tapi di dalam Islam, arti nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Tuhan. Betul atau tidak? Apa? Coba kamu jelaskan dulu nabi dan konsep nabi dan rasul. Nabi di dalam Islam adalah seseorang yang menerima wahyu dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat manusia. Betul atau tidak? Itu tidak lengkap, tidak salah. Oke, lengkapi. Begini. Saya berikan pengertian kepada kamu ya. Nabi dalam konteks Islam adalah manusia yang diutus Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, tapi tidak berlaku untuk seluruh manusia, tapi hanya untuk dirinya sendiri dan kaum tertentu. Itu nabi. Oke, baik. Oke. Tapi rasul, sebentar. Itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan risalahnya kepada seluruh manusia dan seluruh alam. Oke. Pertanyaannya, siapa yang mengutus Isa datang setelah Muhammad? Allah, berarti Isa diutus sebagai nabi lagi setelah Muhammad. Dengar ya, kamu harus paham dulu. Sebentar. Berarti Isa diutus lagi sebagai nabi kepada Muhammad setelah Muhammad, betul atau tidak? Coba kamu baca di mana. Abang ini muter. Bang, simple. Berarti Isa diutus oleh Allah mendatang sebagai nabi setelah Muhammad, betul? Isa diutus itu bukan untuk menyampaikan risalah, paham tidak kamu? Sebagai nabi enggak? Yang diutus kedua kalinya itu sebagai nabi nggak dia? Membawa risalah. Sebagai nabi nggak dia? Terus dia sebagai nabi sudah tertanam Oke lah, Bang Haji. Anda mutar-mutar. Aduh. Anda mutar-mutar Bang Haji. Ya.
Anda mutar-mutar dijawab lari kemana sini, mau risalah. Mau dia bawa risalah, mau nggak dibawa risalah, tetap saja dia sebagai nabi. Pertanyaannya berarti ada nggak nabi setelah Muhammad?